Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad lianna hadhihi alhayata ad-dunya la'ibun wa lahun lidzatil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa tarhan wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tahazzabat nufusuhum bid-dini salimi linaili sa'adatu wa ridahu ila bi'satil ajsad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Segenap yang kami muliakan, Al-Mukarram Al-Ustaz Syukri beserta keluarga besarnya, yang kami hormati Bapak Amil Rajat, yang kami hormati Bapak RT, Bapak RW, para sesepuh, bini sepuh, para ketua majelis taklim, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga dapat melangkahkan kaki kita dari rumah ke kediaman ini dalam rangka mendoakan almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo, dengan harapan kumpulnya kita di sini menjadikan asbab musabab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa beliau, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan beliau, dan dijadikan kubur beliau raudhah min riyadil jinan, taman dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah limpah kepada manusia pilihan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, segenap para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak, Ibu, para jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita lari daripadanya. Artinya, ketika kita hadir di tempat takziah itu, sudahkah kita berpikir, sudahkah kita bersiap-siap, atau sudahkah kita menyiapkan bekal yang akan kita bawa untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad yang di malam lalu saya pernah bahas, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orangnya yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka bagaikan ia menyeberangi lautan tanpa getek, tanpa perahu, artinya akan tenggelam. Diperjelas oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwad. Orang yang meninggal itu, orang yang wafat itu, orang yang mati itu di dalam kuburnya seperti orang yang sedang berada di dalam lautan dan mengalami tenggelam. Orang yang sedang tenggelam pasti dia membutuhkan pertolongan. Nah, hadirnya kita di sini secara tidak langsung kita mohon kepada Allah agar menyampaikan bahwasanya kita memberikan pertolongan kepada almarhum melewat doa-doa yang kita bacakan. Sampai atau tidak pertanyaannya? Sampai nggak, Pak? Sampai. Ya kalau nggak sampai cobain aja dulu ya. Kalau nggak sampai mati dulu. Oh iya, kalau nggak sampai cobain dulu mati dulu. Ntar kalau nggak nyampe boleh balik lagi. Jadi mati itu kita nggak bisa memungkirinya. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, mau yang muda, sakit atau tidak, pasti kita akan mati. Artinya kita nggak boleh hidup itu ntar aja.
Ngaji yuk, ntar. Sholat yuk, ntar. Puasa yuk, ntar aja. Ntar pas ngomong entar dicabut nyawanya. Nauzubillahi min dzalik. Karena yang namanya usia kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi pulang dari sini kesandung, asbabnya mah kesandung, nyungsep, mati. Ada yang begitu. Yang namanya Allah udah punya keinginan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu apa artinya? Sesungguhnya kalau Allah sudah pengen punya kehendak, Allah mah gampang banget. Kun doang. Fayakun diperjelas. Jadilah, maka terjadi. Itu kalau Allah udah kepengen tuh. Artinya, mari bersama-sama kita senantiasa tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Bekal yang terbaik kita menghadap Allah yaitu takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalnya kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu. Takwa itu apa? Nah ini nih, takwa itu apa? Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang. Contohnya apa? Sholat Allah perintahkan, ya monggo dikerjakan. Terus puasa Ramadan Allah perintahkan, monggo harus dikerjakan. Hal-hal yang dilarang oleh Allah, monggo jangan sampai kita lakukan. Karena Nabi SAW menyabdakan, orang yang meninggal itu ada orang mukmin, ada orang kafir. Ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Ini sudah dikasih gambaran oleh baginda Nabi SAW. Apa yang terjadi ketika orang yang beriman, orang yang senantiasa berperilaku baik, meninggal dunia? Maka para malaikat udah siap-siap turun, Pak. Itu kalau Allah udah ngomong si A, si A cabut, orangnya baik banget, rajin ke masjidnya, rajin ke musolahnya, rajin ke majlis taklimnya, sama masyarakat ademen, sama masyarakat akur. Pak RT ngajak ke bakti, datang duluan, Pak RT belum datang dia udah nyampe. Orang yang begini nih pas meninggal, malaikat udah siap-siap membawa pakaian serba putih dari surga, membawa minyak wangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat maut Allah perintahkan untuk mencabut nyawanya, sampailah di sampingnya malaikat maut mengatakan apa kepada jasad manusia tersebut yang akan dicabut nyawanya? Wahai hamba Allah yang baik, yuk sama-sama kita menuju ke pangkuan Allah. Semoga engkau mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat ngomong begitu, Pak, kalau orang yang matinya itu orang yang beriman. Nyambutnya juga pelan-pelan. Enak gak tuh? Coba kita kembalikan bagaimana Nabi menyabdakan jikalau orang yang buruk meninggalnya. Ngomongin orang baik kerjaannya, nyalahin orang baik kerjaannya. Ketika dia akan meninggal, itu malaikat udah siap-siap. Bawa juga tuh kain-kain dari neraka, minyak-minyakan dari neraka. Berbisik tuh, orang jahat, siap-siap lu, gua gencet. Tuh kata malaikat tuh. Ada hadisnya dari baginda Nabi SAW. Ketika sudah dicabut ruhnya, dibawa oleh malaikat maut, orang yang beriman, orang yang baik amaliyahnya, itu malaikat yang berada di langit sudah nunggu. Sini. Biarkan serahkan ke kita. Para malaikat berebutan untuk merebutkan ruh nyawa orang yang baik. Yang tadinya sama malaikat maut diambil tuh, Pak, sama malaikat yang sudah nungguin. Digantikan dengan kain kafan yang serba putih wangi, sehingga ketika malaikat itu membawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, melewati beberapa makhluknya Allah Subhanahu wa taala, di situ ada pertanyaan, bawahnya apa ini? Malaikat itu menjawab, sesungguhnya si fulan sudah meninggal dan fulan ini adalah orang baik. Masya Allah, ternyata kalau orang baik, jangankan manusia, malaikat juga demen. Berbeda sebaliknya kalau orang yang buruk yang meninggal. Gimana? Malaikat udah kesel duluan. Dipakein dari kain yang
yang hitam ketika dibawa naik untuk menghadap Allah. Bau apa ini? Bau apa? Bapak-bapak kalau senangnya itu wangi apa bau? Kalau maunya wangi apa bau? Bener nih mah, wangi apa bau? Banyakan ibadah atau banyakan yang lain? Lah kalau kita pengennya wangi udah dijelaskan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin amaliyah yang baik, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, tolong ceritakan kepadaku orang yang meninggal itu kayak gimana sih? Dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Wahai sahabat Umar radhiyallahu an, ketahuilah orang meninggal itu perumpamaannya kawat berduri dimasukkan ke dalam tenggorokan sampai ke bawah, sampai mentok, ditarik dengan tarikan yang sangat kuat. Itu ganjaran orang yang menghadapi sakaratul maut. Dalam riwayat yang lain, orang yang sakaratul maut itu Pak mengalami yang namanya rasa haus yang sangat luar biasa dahsyatnya. Walaupun orang yang sakaratul maut itu dikasih minum 1 lautan, tidak akan bisa yang namanya memberikan kesegaran daripada sakaratul maut itu. Haus terus. Walaupun 1 lautan Bapak bawakan airnya untuk orang yang sakaratul maut. Dalam riwayat lain dikatakan demikian. Artinya apa? Kita mohon kepada Allah selagi kita masih dikasih sehat, selagi kita masih dikasih kesempatan, jangan lupa doa sama Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan nari wal afwa inda. Doa apa itu? Doa apa? Lah, emang habis assalamualaikum pada pulang baik kok. Assalamualaikum. Aku duluan. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan. Ya terusin apa Pak? Apa lora doanya? Ayo baca bareng-bareng. Ustaz, saya mohon izin berdiri ya. Jamaah biar kelihatan. Allahumma inna nas'aluka wa afiyatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma terusin wan najata wal afwa inda. Apa artinya? Ngafalnya aja setengah budek. Suruh baca artinya ya. Lah kan kalau jadi makmum mah enak tinggal amin. Amin. Lah ini males banget abis sholat Assalamualaikum kabur. Ada di sini yang begitu? Ada sini mah. Di madrasah. Assalamualaikum kabur. Doa ya kagak. Pengen selamat. Lah gimana jadinya? Orang yang sombong itu orang yang kagak mau minta sama Allah. Allah mah kalau diminta demen. Allah kalau diminta demen. Nah, hadirnya kita di sini membuktikan bahwasanya almarhum ini orang baik. Kenapa orang baik? Karena memang almarhum itu senantiasa hadir di majlis taklim. Sekarang saya tanya, majlis taklim itu tempat baik apa tempat yang kurang baik? Tempat baik. Majlis taklim. Tempat baik. Silahkan buka. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau mengatakan, kalau engkau ingin melihat taman-taman surga di muka bumi ini, sering-sering hadir di majlis taklim. Sesungguhnya majlis taklim di dunia ini adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu. Almarhum sering duduk di majlis taklim. Berarti almarhum senantiasa duduk di taman surga di dunia. Maka harapan kita semoga almarhum ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Lantas bagaimana dengan kita yang kagak mau hadir di majlis taklim? Sebelum terlambat hadir majlis taklim. Jadi jangan ada kata, gua mah